gitu. Jadi kalau kalau bikin tokoh yang misalnya punya penyakit kejiwaan tertentu, terus masalah besarnya adalah eh, batinnya, dan dia menjalani menjalani hidup dengan penyakit itu yang membuatnya jadi banyak masalah, pasti sikap dan tindakannya dipengaruhi oleh penyakit itu, lalu mempengaruhi dia secara emosional dan sosial gitu. Pasti eh, walaupun konflik tokoh utama dengan diri sendiri, pasti dia nanti akan menimbulkan konflik dengan tokoh-tokoh lainnya gitu. Itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau di contoh novelku, aku pernah bikin yang judulnya Luka Paling Dalam, atau Mitomania Sudut Pandang, atau Semua Tentang Kamu. Itu dasar ceritanya tuh psikologis. Jadi masalahnya tuh, masalah besarnya itu si tokoh utama dengan dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia ternyata mempunyai penyakit kejiwaan yang berujung pada masalah buat dirinya sendiri, tapi ketika dia mau menyelesaikan masalah itu justru menimbulkan masalah-masalah lain dengan tokoh-tokoh lainnya kayak gitu. Itu hal yang biasa ketika kita membangun konflik dari tokoh utama dengan dirinya sendiri kayak gitu. Terus yang eh, itu contoh novel Luka Paling Dalam, itu Mandi Sudut Pandang, dan Semua Tentang Kamu. Itu tiga novel lah, contoh tiga novel dari yang dapat tulis yang diterbitkan sama Diva Press, penerbit Indiva sama Gracindo. Terus yang poin kedua, konflik tokoh utama dengan tokoh lainnya. Nah, kalau ini kita sebagai penulis langsung bikin eh, konflik protagonis dengan antagonis atau sebaliknya, karena tokoh utama tidak harus protagonis gitu. Jadi teman-teman jangan selalu berpikir bahwa tokoh utama kita tuh orang-orang yang baik secara umum gitu. Kita juga punya hak, juga boleh sebagai penulis untuk bikin tokoh utama atau yang antagonis, tokoh yang jahat itu nggak apa-apa. Tuh, makanya aku bilang konflik protagonis dengan antagonis atau sebaliknya gitu. Jadi tidak semua tokoh utama harus menjadi orang baik secara umum, boleh juga menciptakan tokoh utama yang jahat secara umum kayak gitu. Itu ini konflik yang kayak gini tuh yang biasanya biasanya yang baru nulis, atau katakanlah yang baru coba nulis pemula, itu biasanya dia langsung ngebidik konfliknya tuh, konflik tokoh utama dengan tokoh lainnya, kayak misalkan iya, kalau cerita-cerita semuanya tentang cinta-cintaan biasanya kayak dia suka sama cowok atau cowok sama cewek, terus cowoknya ternyata udah punya cewek lain. Itu kan dengan kayak ini kita langsung ke situ poinnya, nggak kayak poin yang pertama, dia masalahnya terbangun dari diri sendiri gitu. Nah, kalau contoh novelnya yang udah aku tulis itu ya Sisi Gelap yang kemarin menang, sama Jangan Ambil Surgaku. Itu juga lah, kalau di dua novelku itu, Sisi Gelap dan Jangan Ambil Surgaku, memang tokoh utamanya dia langsung berhadapan atau konfliknya dengan tokoh-tokoh lain gitu. Yang secara umum eh, protagonis, tokoh utamanya protagonis, dan konflik dengan tokoh lainnya yang antagonis gitu. Tapi setiap pembaca bisa bisa apa ya, bisa menarik kesimpulan dan punya hak untuk itu, untuk misalkan aku bikin tokoh yang protagonis yang baik secara umum, tapi ternyata pembaca bilang ini tokoh kayak gini sih bukan tokoh baik, ini tokoh jahat. Itu sah-sah aja, itu udah di ranah pembaca kayak gitu. Poinnya adalah tokoh utama langsung bentrok dengan tokoh-tokoh lain kayak gitu. Bukan yang secara kejiwaan langsung masalah di batinnya kayak gitu. Terus konflik yang ketiga itu konflik tokoh utama dengan masyarakat. Tokoh utama berhadapan dengan orang-orang sekitar atau masyarakat lebih luas. Masalah yang dialami tokoh utama memunculkan anggapan yang tidak baik dari banyak orang. Eh, aku kasih contoh novelku yang kemarin juara pertama juga, itu di yang judulnya Aku Benci Hujan, yang katanya sih mau terbit bulan ini gitu. Ini belum kabarin lagi sih katanya gitu ya.
di penerbit Andi itu sekedar fiksi. Jadi aku ceritain sedikit. Jadi contohnya tuh ada satu cewek, dia mengalami, ini waktu itu aku riset juga sih, risetnya udah cukup lama, sampai di masuk ke rumah-rumah sakit di Jakarta, di Temanggung untuk ketemu pasien, ketemu eh, dokter, sampai ke dokter tanya-tanya soal penyakit yang lagi mau aku angkat itu. Jadi si cewek ini dia mengalami eh, penyakit autoimun yang menyerang lebih banyak perempuan daripada laki-laki, 9 banding 1. Eh, namanya skleroderma. Nah, skleroderma ini dia mengubah bentuk wajahnya gitu. Jadi wajahnya itu mengeras, dan kalau kita perhatikan pasien-pasien itu wajahnya jadi agak-agak mirip gitu, dan mengeraskan. Jadi secara secara umum orang banyak yang belum tahu penyakit skleroderma itu autoimun. Autoimun skleroderma kebanyakan orang taunya autoimun itu lupus gitu kan. Tapi ternyata ada yang namanya skleroderma, itu bagian dari autoimun. Bahkan pada saat aku riset pun itu banyak tenaga medis yang juga belum tahu, kayak misalkan di Vaskes 1, di Puskesmas gitu. Jadi sampai ke tingkat dokter tuh ada yang belum tahu juga. Jadi ketika dia sakit itu, orang menganggap dia tuh jadi perempuan yang aneh gitu, karena wajahnya mulai berangsur-angsur berubah gitu. Wajahnya berubah, nggak seperti sebelum sakit gitu. Jadi dia terbentur konfliknya dengan, pertama dengan keluarganya, terus dengan tetangga-tetangganya, dengan teman-temannya, dan dengan masyarakat luas gitu. Jadi dia dicibir, dia ditakutin, orang-orang takut tertular gitu. Karena penyakit itu juga menggerus jari-jarinya, jari-jarinya jadi kayak menepuk, jadi kayak luka-luka gitu. Jadi orang yang nggak tahu masalah mana aja takut gitu kan, takut tertular. Padahal penyakit itu nggak tertular gitu. Jadi dia dihajar dengan anggapan yang tidak baik dari banyak orang. Padahal penyakit itu nggak menular gitu. Jadi dia dijauhi teman-temannya, dia kehilangan pacarnya, kita putus, terus anggapan masyarakat dia itu bisa sampai dikatain kena santet dan segala macam. Jadi menurut dia tokoh utama ini bentuknya dengan banyak orang gitu. Itu konfliknya di poin ketiga itu, dia nggak cuman menghadapi 1 2 orang, tapi dengan banyak orang gitu. Ini contohnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin konflik tokoh utama dengan masyarakat, contohnya seperti yang tadi aku jelasin, tapi bisa juga cari uh, alternatif lain gitu. Nggak cuma tentang penyakit, bisa juga tentang tentang pendirian seseorang gitu kan. Bisa aja. Kayak secara umum di desa tertentu atau tertentu yang melarang sesuatu tapi dia ngelakuin, itu kan bisa bisa memunculkan konflik dengan masyarakat. Kayak misal mitos juga kan, misal di kota tertentu misalkan ada aturan jam malam, misal jam jam 8 atau jam 9 malam nggak boleh keluar, tapi kitanya keluar, kita juga bisa memunculkan konflik dengan warga sekitar atau orang lebih luas lagi. Itu bisa hal kayak gitu. Intinya adalah bangunan konflik yang bentroknya dengan banyak orang. Terus yang keempat, konflik tokoh utama dengan adik kodrati. Adik kodrati ini tuh tokoh utama berhadapan dengan sesuatu di luar kodrat alam, atau di luar eh, luar di luar nalar, atau hal-hal supernatural gitu. Misalnya bikin cerita horor, yang perlu dicatat dalam membuat cerita horor adalah membuat logika horor. Ini aku kasih tips ya buat teman-teman yang pengen bikin cerita horor. Yang perlu dicatat dalam membuat cerita horor adalah membuat logika horor. Karena hampir semua cerita horor tidak masuk akal jika dimasukkan ke kehidupan nyata kita. Itu yang pertama.
kalau mau buat cerita horor harus bikin logika horor dulu. Karena kalau kita ngikutin ke kehidupan nyata itu semua cerita horor hampir nggak masuk akal gitu kan. Makanya dibikin logika horor gitu. Nah, contoh novelku ya yang konfliknya dengan adik kodrati ini di luar nalar atau supernatural itu Simpul Mati, terus Pasar Setan Gunung Arjuna, Alas Lali Jiwo juga itu horor-horor. Jadi tokoh utama itu berhadapan dengan eh kalau simpelnya sih dengan hantu lah, dengan hantu, dengan makhluk-makhluk halus, dengan kejadian aneh, dengan santet, dengan orang orang yang nyuruh ke orang pintar atau gitu. Pokoknya biasanya adik kodrati ini tuh genrenya horor lagi, gampangnya gitu. Jadi ya di luar nalar lah. Tapi agar bisa masuk nalar perlu bikin bikin apa ya? Bikin logika horor. Jadi di semesta cerita kita tuh masuk akal karena kita bikin logika horornya jadi nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Terus yang kelima, konflik tokoh utama dengan alam. Tokoh utama berhadapan dengan alam atau sains, ilmu pengetahuan, misalnya bencana alam atau wabah penyakit bisa kita jadikan fondasi cerita. Kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan atau sains untuk menemukan ide cerita yang tentu berujung pada konflik untuk tokoh utama. Eh, Kalau yang konflik tokoh utama dengan alam ini sebenarnya lagi aku tulis untuk presidensi untuk presidensiku sih di sini di Kupang ini. Jadi aku mengangkat tentang bencana alam. Judulnya itu ya adalah gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kalau uh, makanya aku tuh seneng banget baca-baca buku sains ya. Baca buku sains kayak Carl Sagan tentang alam semesta. Pokoknya sains lah ilmu pengetahuan tentang hewan-hewan, tentang tumbuhan gitu. Karena dari situ tuh banyak banget ide cerita ya. Bahkan bukan cuma untuk konflik tokoh utama dengan alam gitu, tapi banyak hal dari ilmu pengetahuan hewan, tumbuhan itu bisa aplikasikan ke genre apapun itu. Apalagi kayak cerita horor tuh gampang banget, banyak banget bisa dipelajarin. Nah, kalau di filmnya itu, kalau film ya, contoh film itu kayak film-film seperti 2012 kalau nggak salah ya, yang tentang kiamat-kiamat gitu. Terus kalau teman-teman pernah nonton juga Vertical Limit, yang tentang rotasi buminya itu bergeser, jadi iklim berubah, jadi manusia diserang dengan hawa dingin jadi salju, jadi kayak gitu, jadi bertahan di kota. Nah, itu kan tokoh utama berhadapan dengan alam, dia harus bertahan hidup, dia harus mencari keluarga, dan lain-lain kayak gitu. Bertahan hidup sih intinya itu biasanya sih gitu. Itu yang biasa dengan alam kayak gitu. Bisa juga bikin cerita tentang tsunami kan di Indonesia pernah terjadi tsunami ya kayak di Aceh itu juga bisa jadi gimana dia terdampak sebelum tsunami terdampar terus ketika bencana terjadi gempa bumi juga bisa uh, kita mainkan juga. Yang jelas bencana alam itu jadi fondasi yang memunculkan konflik konflik dua tokoh utamanya. Dan itu pasti sih sebenarnya dari semua poin ini tuh pasti banyak kan tetap ada yang namanya konflik dengan tokoh lain karena nggak mungkin dia sendirian terus. Terus yang keenam tokoh utama dengan teknologi. Jadi tokoh utama berhadapan dengan teknologi kan. Semakin canggih teknologi itu akan semakin rentan berdampak buruk gitu. Sebenarnya dari kecanggihan teknologi itu kita tuh bisa banyak banget ide untuk kita. Jadi yang konflik itu erat banget kaitannya dengan lagi-lagi sains dan ilmu pengetahuan, sains atau ilmu pengetahuan.
Kalau contoh, aku belum, aku pernah sih bikin bikin agak-agak yang ilmu pengetahuan sains itu, tapi aku tarik ke horor ya, alat dari jiwa itu kan aku sempat ceritain tentang itu riset juga, ada bunga, ada apa ya, kayak bunga, bunga apa ya, mawar apa apa gitu, paros itu yang dia dia mengeluarkan wangi yang bisa bikin seseorang jadi lupa diri gitu. Terus kalau yang ini, yang mau tambah dengan teknologi itu misalkan, kalau contoh filmnya tuh kayak Spider-Man itu kan sebenarnya teknologi juga, ilmu pengetahuan juga, karena pokoknya sains sama teknologi itu pasti erat kaitannya. Kayak misalkan di film Spider-Man itu kan fantasi ya. Nah, kayak fantasi sama horor tuh kalau ditarik ke kehidupan nyata kita tuh kan hampir semua nggak masuk akal ya. Jadi di fantasi pun kita tuh harus bikin logika fantasi. Contoh nih Spider-Man ya, kalau kita kasih contoh Spider-Man, itu sains dan teknologi. Spider-Man itu dia nggak tiba-tiba jadi, nah, si Peter itu utamanya nggak tiba-tiba jadi bisa jadi Spider-Man kan, jadi masalah berlaku. Logika fantasinya di mana? Dia ambil dari uh, sains. Jadi si Peter itu kan masuk ke sebuah laboratorium, kalau nggak salah lagi kunjungan, terus dia digigit sama spesies laba-laba yang lagi teliti kalau nggak salah. Nah itu kan logika fantasi. Jadi selalu ada sebab akibat, semua cerita tuh kayak gitu. Di logika fantasinya Peter digigit spesies laba-laba, terus akhirnya dia bisa berubah jadi Spider-Man. Nah itu kan sains sains dan teknologi kan. Lalu musuhnya juga tuh yang salah satu, kebanyakan musuhnya tuh yang bisa terbang pakai helm dan alat kepala gitu, aku lupa. Itu kan juga dari percobaan sains juga. Terus yang tangannya banyak, tapi Dr. Gordon kalau nggak salah, yang tangannya pakai kayak laba-laba, itu kan dia kan teknologi juga tuh awalnya, sampai dia akhirnya teknologi semakin canggih mengubah dia jadi orang jahat kan. Itu hal kayak gitu sih biasanya ditonton. Sama ya film film Here itu, tulisannya HER, itu coba, itu salah satu film terbaik yang pernah aku tonton. Coba teman-teman juga bisa tonton yang Here itu, yang main ya Joa Phoenix tuh, yang main dokter. Jadi ini ceritanya juga unik. Jadi si cowok ini tuh kalau nggak salah dia patah hati apa gimana ya, apa cerai gitu aku lupa. Terus di dalam uh, kehidupan dia itu, jadi ada teknologi semacam komputer gitu lah. Komputernya itu cewek, kalau nggak salah namanya Samantha gitu. Pokoknya komputer cewek suaranya ya. Si si pria kesepian ini setiap hari selalu berinteraksi gitu dengan si komputer canggih ini gitu, sampai diperhatiin segala macam, sampai kira si cowok ini tuh beneran jatuh cinta sama si komputernya gitu, karena saking perhatian, karena dia pernah diperlakukan seperti gitu. Padahal cuma ngobrol aja gitu. Nah itu kan hal yang menarik kan, sampai akhirnya ada plot twist. Aku nggak kasih spoiler ya, jadi ada plot twist yang bikin bikin penonton itu benar-benar ikut patah hati gitu. Jadi itu coba nonton Here itu kalau belum pernah nonton, yang main Joe Phoenix, yang main Joker gitu. Jadi uh, dia bikin plot twist yang bikin kita itu patah hati gitu. Padahal si cowok itu jatuh cinta sama komputer, bukan bukan manusia gitu, tapi kita ikutan patah hati bang. Itu konflik yang benar-benar bikin apa ya, membekas lah. Serius dia nonton deh itu, teman-teman harus nonton itu kan. Jadi kita bisa ikut patah hati sama komputer gitu loh. Itu poin-poin yang udah aku jabarin ya. Sebenarnya itu standar sih, karena memang standar penceritaan konfliknya kebanyakan kayak gitu sih. Mungkin lebih dalam lagi nanti kalau teman-teman udah mulai tanya sih. Jadi mungkin banyak hal yang nggak aku jabarkan, terus teman-teman tanya, jadi bisa aku jawab berdasarkan pengalamanku ya.
kurang lebihnya mohon maaf karena Aluna kemarin mintanya konflik jadi ya ini kayak gini. Kalau mintanya gimana cara bikin novel dari awal sampai akhir mungkin nanti next. Jadi Terima teman-teman, kasih banyak, Kopter, materinya. Alhamdulillah jadi makin tahu jenis-jenis konflik yang bisa kita kembangkan nanti waktu mulai menulis cerita. Eh, siapa kita buka sesi tanya jawab? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Atau aku dulu nih, aku mau nanya. boleh boleh. Kalau dalam membuat konflik dalam novel, itu kita boleh pakai sub konflik nggak? Dan kalau boleh berapa gitu minimal atau batasannya? Jawab ya. Ya, silakan Kopter. Boleh. Yang penting gini, dalam membuat cerita, baik novel ataupun skrip film itu pasti harus ada namanya premis kan. Nah, premis itu tuh eh, apa ya, itu konflik besarnya gitu. Nah, pada proses konflik besar, kita harus bikin konflik besar dulu, masalah besarnya gitu. Nah, pada saat proses tokoh utama mau menyelesaikan masalah besarnya, dia pasti berhadapan dengan poin-poin lain, dengan konflik-konflik kecil lainnya gitu. Itu pasti sih, dan itu boleh banyak banyak berapa banyaknya itu kebutuhan cerita aja gitu. Yang penting jangan keluar dari koridor konflik besar kayak gitu sih. Jadi nggak ada aturan gitu gitu mas. Berapa aja boleh, cuman asal jangan terlalu melebar sampai akhirnya keluar dari jalur konflik besarnya kayak gitu. Dan tentang logika horor tadi, Hmm, kira-kira sebelum menulis horor, apa aja yang perlu disiapkan dan dibuat gitu untuk membuat logika horor ini? hmm. Misal nih, di Simpul Mati, di novelku yang judulnya Simpul Mati, aku tuh bikin logika horor. Logika horor itu tentang tentang ilmu-ilmu hitam, tentang santet tuh, tentang santet-santet itu aku bikin sampai ada nama-namanya, eh, bikin nama-nama santet, terus kekuatan, kelemahan, terus cara kerjanya kayak gimana, apa aja, apa aja, apa ya, persyaratannya gitu-gitu. Jadi hmm, eh, santet itu kan kalau secara umum orang nggak semuanya percaya kan dengan hal-hal di luar nalar itu. Nah, di dalam semesta cerita kita, kita bikin hal-hal itu jadi dipercaya karena kita bikin apa ya, bikin rancangan bahwa di dalam cerita itu memang ada apa ya, ada santet yang bisa digunakan sama tokoh-tokohnya gitu, yang bisa misalkan santet itu bisa bisa membunuh, misalnya bikin sakit gitu gitu sih. Itu kan salah satu logika horor gitu. Kalau di kayak fantasi gitu kan juga kan kayak kayak Harry Potter juga itu nggak mungkin nggak ada logikanya, pasti ada logika fantasinya. Kayak misalkan dia mau membentuk apa, kan dia harus pakai tongkat, harus pakai mantra. Kalau nggak pakai mantra nggak bisa. Banyak itu kan salah satu logika fantasi juga kayak gitu sih. Jadi kita bikin semestanya dulu, bikin sebab akibat, bikin kelogisan. Kelogisan itu bukan berarti logis di dunia nyata kita sih, logis di dalam cerita gitu. Oke, jadi buat kelemahan, kelebihan, terus buat cara kerjanya ya. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Selanjutnya ada Peter Rika Wulandari yang mau bertanya juga. Silakan, boleh dimulai. Terima kasih Peter Sekwela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter izin Waalaikumsalam. izin Boleh. bertanya, apakah diperlukan juga untuk menulis itu adanya penelitian dari sang penulis secara nyata tentang misalkan tadi dukun atau misalkan santet mempelajari kita atau
ya, mengetahui dulu tentang tentang hal-hal yang akan kita ceritakan itu, dokter, biar lebih mengena. Itu saja kiranya apakah diperlukan. Seperti tadi ada kata dokter kan, ada cerita tentang seorang wanita yang memiliki penyakit sehingga harus ada dokter turun langsung ke sebuah rumah sakit atau sebuah puskesmas gitu. Apakah perlu juga itu tuh, dokter, untuk lebih mengena kepada cerita yang akan kita ceritakan tersebut? Dan kalau memang kan iya, cara izinnya tuh bagaimana gitu. Kan tentunya kan butuh ada izin dari orang-orang yang kita tuju tersebut. Itu saja kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Iya, jadi kalau waktu jadi gini, pertama eh, kalau riset atau observasi itu harus harus dilakukan sama semua penulis. Nah, observasi atau riset itu ada beberapa cara. Pertama, kita datang langsung. Kedua, kita bertanya sama orang yang pernah datang ke suatu tempat. Ketiga, yang paling biasanya itu ya browsing kan, kayak kita nyari di internet. Nah, kayak gitu. Itu pasti punya perbedaan. Kayak misalkan sekarang aku lagi di riset di Kupang kan emang kalau ini kan emang dia dibiayai pemerintah lah istilahnya kayak gitu kan. Dibiayai kementerian. Nah, kalau konteksnya waktu di rumah sakit itu pertama tuh jadi ada ceritain ya. Jadi ada salah satu pembaca itu dia dia bukan minta sih, dia cerita bahwa dia itu sakit gitu. Dan dia pengen orang-orang tahu, terutama banyak perempuan tahu bahwa ada penyakit ini biar lebih aware, biar lebih waspada gitu kan. Nah, akhirnya eh, sebelum aku coba nulis tuh ternyata dia tuh udah meninggal duluan. Akhirnya aku tuh kenal sama temennya. Terus aku bilang bahwa aku tuh pengen nulis kisah, bukan pengen nulis kisah dia, nulis tentang penyakit ini kan. Nah, sama temennya terus aku minta ketemu, akhirnya janjian awalnya kayak gitu. Terus dari situ ternyata dia tuh punya komunitas. Kalau daerah itu punya komunitas, nah, aku masuk ke komunitasnya, masuk di apa di grup PA-nya lah, terus ketemu ternyata mereka tuh memang harus seumur hidup kontrol gitu ke rumah sakit dan pusatnya itu di Kusumo, Jakarta. Terus aku akhirnya pengen wawancara dia nih, dia kapan kontrolnya, akhirnya ketemuan di rumah sakit itu. Nah, dari rumah sakit itu ternyata dia bilang ada dokter yang mungkin bisa diwawancara. Akhirnya aku tadi kenalin sama dokternya, dan kebetulan dokter juga baik kan. Ya itu rezekiku lah, ya itu rezekiku diberi kemudahan kayak gitu kan. Terus ketemu sama dokter itu, ya aku sampaikan bahwa aku emang pengen pengen bikin novel tentang skleroderma, tentang penyakit ini, biar tujuannya tuh biar banyak orang tahu bahwa ada penyakit ini loh gitu. Terutama buat perempuan kayak gitu, penting disadari. Terus ya, akhirnya wawancara dengan pasien dan dokter. Terus dari dokter itu akhirnya dikenalin lagi sama yang ikatan dokter lebih tinggi lagi. Dan dokter aku sampaikan ke dokter itu ya niatku untuk bikin novel itu. Dan dokter itu juga baik banget, akhirnya mau. Terus akhirnya tuh, ya sampai dia ngasih semacam jurnal gitu loh. Dokternya itu semacam jurnal tentang penyakit itu. Akhirnya semua data terkumpul, terus aku pakai data-data yang kebutuhan cerita aku sih kayak gitu sih. Awalnya kayak gitu, jadi ada beberapa dokter yang emang ngedukung akhirnya, karena memang itu penting untuk diketahui banyak orang, terutama kan perempuan kayak gitu sih. Terus ya izinnya secara 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 lisan, kalau di sini kalau residensi itu udah lengkap sih, ada surat tugas dari kementerian kayak gitu lah. Jadi tinggal kita ngomong, ya, kasih surat tugas gitu gitu, udah jalan lah gitu. Nah, kalau yang kayak tadi kan aku kan benar-benar nggak ada pendamping surat tugas, nggak ada pendamping kementerian segala macam, jadi ya kayak gitu. Nah, ya itu rezekiku lah, dia dapat kemudahan yang paling. Terus aku juga kan bikin cerita horor yang pasar sekitar Gunung Arjuna. Itu kan aku mendaki gunungnya dulu. Aku mendaki Gunung Arjuna tuh pada waktu itu. Jadi ada
aku nemu di atas gunung itu ada banyak makam, dan ternyata itu adalah yang dipercayai sama orang bahwa itu pasar setannya Gunung Arjuna. Aku foto, aku cari ide gimana bisa ngangkat pasar setan ini. Banyak 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 baca, banyak wawancara sama beberapa orang yang bisa sama pendaki, jadi itu sih. Sama baca di internet juga kayak gitu. Terus yang bisa juga kita benar-benar nggak datang tuh, karena kan ya untuk kan butuh biaya juga ya. Apalagi kalau biaya sendiri kan mahal juga tuh udah datang gitu. Nah biasanya tanya sama teman yang udah pernah pernah ke tempat yang pengen kita angkat tuh kayak gitu. Bisa juga. Terus bisa juga dari benar-benar kita mengandalkan internet aja, cari-cari kayak gitu kan. Nah kalau yang tadi singgungannya soal santet, itu waktu bikin simpul mati itu aku beneran nyari di, nggak mungkin datengin dukun ya, nggak mungkin datengin dukun. Terus aku Kirain nyari di iya, aku nyari di internet, dukun ternyata tuh kacau juga ya di Indonesia. Ternyata tuh ada, ya aku nggak mau percaya sih. Maksudnya, ternyata tuh ada dukun online gitu guys. Jadi ada dukun online, terus itu di situ tuh ada daftar pelet, santet segala macam gitu kan. Nah terus, jadi aku nggak mau berpatokan sama itu. Jadi aku akhirnya bikin bikin semesta santet sendiri gitu. Jadi gini, eh, nggak semua nggak sem kita bisa bikin bikin kayak gini. Misalkan kita bikin hantu di Indonesia yang populer apa? Kuntilanak, pocong. pocong, genderuwo, ya kan? Nah, kita tuh sebenarnya bisa bikin hantu kita sendiri. Nggak harus bikin cerita horor tuh harus ada pocongnya, ada kuntilanak. Enggak, kita bisa bikin hantu kita sendiri. Di Simpul Mati tuh aku bikin semua. Santetnya bikin semua. Namanya ilmu hitam selalu harus ada, selalu kekurangannya, ada kelemahannya, cara kerjanya, apa aja gitu-gitu. Terus kegunaannya apa, terus sampai ke hantunya itu hantu bikinan sendiri. Misalkan cara bikin hantu itu biasanya kayak gitu. Kalau di Supermarket itu, aku bahkan bikin latar belakangnya. Misalkan ada satu makhluk namanya hideng. Hideng itu kan kalau bahasa Sunda hitam ya. Hitam, iya. Nah, aku bikin si hideng itu fisiknya, awalnya itu kan genderuwo. Genderuwo itu kan besar, tinggi ya. Nah, aku bikin si hideng itu kurus justru. Berbulu hitam tapi kurus. Dan dia tuh eh, kayak kerak gitu lah. Tangannya lebih panjang daripada kaki. Tapi dia tinggi. Dia tuh sering di langit-langit kamar. Jadi sering ngeliatin orang tidur di atas, pertama cewek. Nah, dia tuh punya latar belakang. Aku tuh bukan kalau bikin latar belakang bukan cuma buat tokoh manusia. Soal hantunya juga aku bikin. Dulu tuh dia tuh tinggalnya kebetulan aku sering naik gunung ya. Jadi tinggal di Gunung Pulau Sari di Banten. Aku pernah naik ke sana, terus ada nemuin namanya Curug Ciputri. Curug Putri. Nah, aku bikin si Hideng itu mendiami curug itu. Dulunya dia nolongin putri yang lagi dikejar-kejar sama kerajaan setempat untuk dijodohkan. Nah, si putri ini nggak mau. Akhirnya dia ke palung, dia sembunyi di palung air terjun itu, terus yang sembunyiin si Hideng itu. Kayak gitu sih. Itu cara bikin latar belakang eh, fiksi dengan kenyataan sih. Maksudnya kenyataan itu Curug Putri itu ada di Gunung Purwosari. Nyatanya tuh memang ada. Cuman aku bikin latar belakang Putri itu. Kenapa dinamain jadi Curug Putri itu ya karena ada seorang putri yang melarikan diri karena mau dijodohin sama pangeran lain yang gak dia cintai. Fiksi banget bikinan aku gitu. Itu buat latar belakang setannya doang tuh sampai mikirin kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Berarti setannya bisa dibuat kita sendiri ya. Ya, kita bisa bikin setannya sendiri gitu sih. Jadi intinya itu paling bagus kita mendatangi tempat langsung, kita tanya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kita browsing, tanya teman-teman yang 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 lebih paham kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan udah terjawab. Ya, terima kasih, Dokter. Terima kasih, Kopter, penjelasannya. Jadi,
Bagaimanapun caranya, mau tanya temen, datang langsung, atau tanya internet, ya penting selalu totalitas dalam riset ya, biar lebih logikanya. Dan selanjutnya, kok Peter Lutfiah mau bertanya, silakan bisa dimulai. Hmm. Kopter, aku mau tanya, eh, apa sih kendala terbesar yang pernah Kopter temui dalam membuat konflik di sebuah cerita horor? Mengingat kan emang cerita horor kan suka out of the box gitu. Out of the box-nya Suka kayak apa ya? Susah lagi ngejelasinnya. nggak masuk akal. Beneran Suka lain dari yang lain. nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Ngagetin. Eh, Ya itu tadi, gimana caranya biar masuk akal, kita bikin logika horor gitu. aduh, suaranya kecilin lagi. Kurang kencang. Halo, kedengeran nggak? Aduh, nggak kedengeran. Kedengeran nggak? Terdengar. Iya, Kedengeran. iya, Iya, jadi itu. ya sebenarnya seperti yang tadi aku bilang ya, kalau hmm, hampir semua cerita horor itu kalau kita tarik ke kehidupan nyata kita itu sulit untuk masuk akalnya. Misalkan eh, kayak misalkan eh, ketempelan, kayak bukan ketempelan, apa namanya, yang orang tidur itu, ketindihan. Ketindihan itu kan kalau kalian ke teman-teman medis itu nggak akan masuk akal itu, ketindihan itu, karena dia punya punya apa ya, pertentangan. Kalau di kedokteran itu namanya sleep paralysis kan. Selalu gini, biasanya ya, aku pelajari ya, kalau bikin cerita atau konten isi mistis itu selalu ada bantahan dari sisi medis. Jadi mistis itu lawannya medis. Pas biasanya ada tuh. Makanya cerita horor itu sulit untuk masuk, untuk eh, cerita horor itu akan sulit masuk akal kalau kita tarik ke kehidupan nyata kita. Makanya di semesta yang kita bikin, di cerita yang kita bikin, kita bikin logika horor sendiri gitu. Gimana ya nyontohinnya lebih sederhana ya? Film apa ya yang enak buat contoh? Kayak Pasar Setan di Gunung Arjuna itu kan nggak masuk akal kalau kita bicara kehidupan nyata. Emang ada pasar setan? Nggak ada. Gimana cara ngebuktiinnya? Nggak ada. Tapi di dalam cerita yang aku bikin, ya orang-orang itu secara logika horornya mereka percaya bahwa itu memang ada gitu. Harus bikin logika horor sih. Dan gini, logika horor itu nggak bisa aku kasih tahu secara umum gitu. Jadi aku harus tahu konteks konteks horor tuh kayak gimana kayak gitu sih. Jadi misalkan kalian bikin cerita horor, aku harus tahu dulu nih. Kalau misal mau minta bantuan logika horor, bikin logika horor, aku harus tahu dulu cerita horor tuh kayak gimana, kayak gitu. Nanti baru bisa aku kasih masukan bikin logika horornya kayak gitu sih. Terjawab kah? Bagaimana Peter Lutfiah? Sudah terjawab? Iya, Apa sudah. masih ada yang mengganjal? Apa? Kayaknya agak ini ya penjelasannya. Soalnya perlu perlu aku tahu dulu sih, kayak kalau logika mau bikin logika horor itu horornya itu kayak gimana, karena horor juga kan jenisnya banyak gitu. Horor itu jenisnya banyak, ada yang supernatural, ada yang psikologis, ada yang masuk thriller juga. Hmm.
Ya, aku juga pernah buat cerita Hmm, horor kayak tentang nemuin benda-benda pusaka gitu. Nah, itu hmm. juga harus dibuat logika horor ya. Kayak Iya, nemuin iya. benda pusaka terus langsung dihantui, langsung bisa lihat hantu kayak gitu, langsung masuk dunia lain. Ya misalkan eh, seseorang dia bisa bisa ngelihat makhluk gaib punya setelah nemu atau punya benda benda mistis gitu kan. Nah, kenapa dia bisa melihat karena dia punya benda mistis itu kan logika horor itu sebab Iya. akibatnya gitu. Nah, tinggal gimana cara bikin latar belakang benda itu bisa. Hmm, ya. Untuk menguatkan konflik ya harus ada latar belakangnya lebih detail. Atau punya benda mistis itu kan logika horor kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Aku dong. Silakan Winsa. Iya, jadi setelah mendengar pemaparan dari Kopter Ari barusan, jadi secara secara nggak langsung sebenarnya menulis eh, cerita horor ini hampir sama kayak kita nulis cerita fantasi gitu ya. Karena kalau di fantasi kita harus bisa membangun dunia dunia sendiri gitu kan, membangun dunia fantasinya sendiri. Sementara kalau di horor kita harus bisa membangun logika horornya itu gitu. Nah, yang eh, ingin aku tanyain itu, apakah pada sebuah cerita horor itu selalu ya, selalu harus selalu harus eh, horor itu ketemu dengan komedi. Karena kan kebanyakan kebanyakan cerita horor yang aku temui, maksudnya entah itu film atau cerita itu kayaknya kebanyakan cenderungnya itu dia di mix sama komedi gitu loh. Apakah kenapa sih? Maksudnya kenapa harus dengan komedi? Apakah memang memang eh, ada pasar khususnya kah? Maksudnya peminat khususnya kah? Atau memang itu cuma kebetulan aja ya, Dokter Ari? Ya, kenapa ada cerita-cerita horor yang emang pesan di komedi kan kayak horor komedi. Contoh Hmm. filmnya yang baru rilis kemarin tuh Kang Iya, Maka yang dari dari Thailand itu ya. Thailand. Heeh, heeh. Itu kalau itu memang memang sejak awal itu horor komedi. Kalau yang horor full horor sih ada juga ya yang contoh-contohnya tokohnya itu mengarah ke komedi dan banyak juga sih. Ya mungkin bukan karena kenapanya, tapi karena karakter ya karakter di film itu gitu atau di cerita itu karakternya itu emang emang ada orang yang enggak di dalam situasi menegangkan apa menegangkan pun kadang yang karakternya emang lucu atau karakternya emang nggak kurang bisa serius walaupun di saat menegangkan ya ada celotehan yang secara dia refleks atau spontan bikin kita ketawa itu biasanya kalau di horror yang full Susana dunia itu horror kan, tuh yang kayak film Susana gitu. kalau Susana itu jatuhnya dia udah komedi horror komedi Horor kalau komedi gitu kan. Iya, maksudnya kan eh sebenarnya udah horor terus tiba-tiba tiba-tiba ada ada komedinya gitu. Kadang-kadang kan jadi udah ya ya serem-serem jadi jadi buyar gitu seremnya. ya kalau itu Kebanyakan horror komedi horor komedi kalau gitu ya. kalau mau yang full horror tuh banyak kok kayak film Long Leg. Kemarin tuh aku sebelum ke Kupang nonton dulu tuh di bioskop film Long Leg. Itu horor banget. Bahkan horornya itu bukan horor setanan ini.
benar-benar horor dari sisi manusia. Longleg namanya. Sekarang nggak tahu deh masih ada di bioskop. Kayaknya udah nggak ada di bioskop. Nah, Ya kalau yang banyak kok kayak gore gitu masuk horor nggak sih? ya horor, Horor itu ya? horor emang juga, Hmm. cuman yang horor gitu kayak biasanya dia di gini horor itu hampir nggak mungkin dia satu genre horor doang. Horor itu Oh, pasti dia selalu selalu nyatu dengan genre lain, kan horor, thriller, horor horor misteri gitu. Makanya kalau kalian cek di XS1 di aplikasi kayak ID di MTX itu kan ada kita bisa ngeliat film tuh kita klik film ntar genrenya tuh biasanya horor thriller, horor misteri, jarang yang horor doang itu jarang tapi secara cerita pasti ada unsur misterinya, ada unsur tegangan thrillernya gitu. Walaupun horor itu secara menjual itu tentang ketakutan kan. Ya, kalau gimana caranya kita nggak bikin plot twist kalau nggak ada unsur misteri kan, mm-mm. terjadinya plot twist kan karena ada unsur misterinya juga. Jadi banyak kok film-film yang horor yang sama sekali nggak bikin kita ketawa. Coba deh, pasti ada deh horor yang nggak bikin ketawa. Pasti ada. Iya Coba ada deh, sih, cuma ada. masalahnya ya eh, takut juga nontonnya. Gitu. Iya sih, oke Kayak oke. kayak film The Conjuring semestanya ya, bukan Conjuring doang. Nah, Insidious itu kan juga nggak ada, hampir ada lucunya, cuman porsinya dikit banget gitu. Dan full full horror. Banyak sih Long Way juga terakhir itu bener gitu. Banget. Bagus. Iya iya. Bahkan bukan bukan aja ini. Kalau di horror itu jangan utamain serem-seremnya aja. Dia harus fokus ke pembuatan cerita. Tuh, untuk Iya, makna dari kalau dulu itu kan ada yang serial apa Friday the 13 ya kalau nggak salah. Pada tahu nggak sih? Itu kan yang ada setiap malam Jumat ya kalau nggak salah itu. Itu serial lama sih. Aku sempat ngeliat di YouTube. Nah, kalau kalau itu kan emang kayaknya horor-horor yang menegangkan banget gitu. Tapi kalau yang Indonesia punya, kalau dulu-dulunya, kalau sekarang sih kayaknya udah banyak ya, kayak yang apa apa sih pengabdian setan ya atau apa gitu kan, maksudnya udah nggak dicampur-campur sama komedi, tapi kebanyakan yang sudah-sudah itu kan sukanya tuh nyampur sama komedi. Iya, karena sebenarnya genre horror komedi itu lekat banget. Kan Ya dulu tuh aku, mungkin, iya, karena horror komedi gini, horror yang kita nulis full horror aja, itu pasti ada unsur misterinya, pasti juga ada hmm, unsur killernya gitu. Walaupun secara secara label novel atau secara label film ditulisnya horror doang, tapi tapi isinya pasti ada campurannya. kebanyakan pasti iya ada unsur misteri, ada unsur killer. Nah, kalau khusus untuk horror komedi itu emang udah lekat banget dua genre itu di kayak satu genre sebenarnya horror komedi itu lekat banget itu Mm-mm. kalau dua genre. Iya. Dan mungkin karena Bahkan dia penonton di Indonesia itu, maksudnya penikmat horor di Indonesia itu sudah terbiasa dengan komedi juga kali ya. Makanya kebanyakan eh, horor komedi. iya karena memang lekat banget di dua dua hal itu. Kayak Iya. bahkan dulu dulu tuh pernah Geras ini tuh pernah masang novel sama aku mintanya Mm-mm. bikin horor horor novel pesanan gitu, jadi nggak diseleksi lagi tuh kalau kayak gitu. Jadi dia punya proyek, Hmm. jadi dia nyari nyari empat empat atau lima gitu ya dulu empat penulis, salah satunya aku, dia minta dibuatkan horor komedi. Jadi begitu aku nulisnya ganteng-ganteng setan, plesetan dari ganteng-ganteng serigala sinetron itu zaman itu. Jadi aku bikin judul tentang ganteng-ganteng itu horor Oh komedi. gitu. Emang lekat banget kalau horor. Iya. Tapi kalau Kopter Ari sendiri selama ini nulis horor itu pernah yang apa namanya? Jadi diikutin gitu nggak sih? Aku kan sering baca tuh katanya nulis nulis horor terus tiba-tiba jadi jadi
kejadian atau jadi diganggu, Oh, diikutin. Bener nggak sih kayak begitu? bisa iya, bisa enggak juga. Namanya ya eh, hal-hal hal-hal di luar nalar itu ya, aku sih emang yakinnya ada, pernah ngalamin sendiri, pernah ngeliat ngeliat, ngeliat, ngeliat pengalaman orang juga. Hmm, Jadi banyak, bahkan kalau misalkan teman-teman suka traveling ke jalan, kalau kan suka keluar masuk desa, naik gunung gitu kan. Bahkan sekarang lagi riset di NTT ini kan, NTT. banyak aku kan jelajahi di Kupang, kota Kupang sama kabupaten, kadang aku kalau itu banyak hal mistisnya. Di grup presidensi itu teman-teman di provinsi mana itu cerita tentang banyak hal. Tadi siang bahkan banyak cerita tentang horornya gitu. Emang laksana banget sih. Kayak misalkan kita tuh punya sejarah yang horor banget, kayak misalkan bekas penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, bukan sampai ke Perang Dunia Kedua itu ada di itu, bisa jadi konten horor. Dan emang udah dari dulu kita dihidupkan oleh mitos-mitos, dari kerajaan sampai akhirnya ke kehidupan modern sekarang. Itu emang udah banyak urban legend, banyak banyak mitos gitu. Padahal kalau kita teliti sejarahnya lebih dalam, mitos itu kan nggak sepenuhnya benar. Ada mitos-mitos horor yang dihidupkan untuk menjaga daerah tertentu. Mitos itu dilahirkan oleh kepentingan gitu. Ini nggak semuanya beneran horor gitu. Kalau aku riset memperdalam gitu ya. Kayak gitu sih. Oh, itu ya. Tapi pasti kalau horor itu eh, tantangannya luar biasa banget ya ketimbang nulis cerita genre yang lain. Ya, ya kan karena mau nggak mau, eh, kita memang sejak awal harus sadar bahwa seseorang tentang ketakutan, ya tentang ketakutan diri sendiri, orang lain, segala macam. Bukan kalau aku sampai yang bikin mahal, mahal itu kan aku bikin sendiri, ya pasti ngebayangin bentuknya kayak gimana, fisiknya kayak gimana kan, bukan aku aku jabarin di karakterisasinya kan. Soal si hidung ini kayak gimana, matanya merah, yang giginya runcing, bulu bulu hitam, tangannya lebih panjang daripada kakinya gitu kan, matanya merah, malam, adanya di langit-langit kamar, dia makhluk piaraan dua orang dukun yang saling nggak tahu kalau dia melihara makhluk yang sama. Jadi kan membayangkan si itu aja kan bisa terbawa sampai pada saat kita tidur kan, jangan-jangan gitu, jangan-jangan makhluknya beneran ada, jangan-jangan makhluk yang kita ciptakan itu benar-benar ada gitu tanpa pengetahuan. Dan jangan-jangan makhluk itu sebenarnya yang membisiki kita sampai akhirnya dia lahir di tulisan kita. Jangan-jangan itu kan pikiranku sendiri gitu, karena saking fokus menciptakan satu tokoh makhluk gaib itu, ya mengalami hal-hal aneh ya mungkin terjadi juga sih sama yang doyan nulis novel. Ada lagi. Hmm, oke. Ada lagi yang mau nanya? Ayo jangan malu-malu loh. Aku mau tanya lagi dong, jadi kepikiran gara-gara Kepikiran. Minta bertanya, mau nambah lagi. Jadi kayak misalnya kita mix nih dua genre di horor, misalnya horor sama romance atau Hmm. horor sama misteri gitu. Nah, porsinya yang pas itu kayak gimana sih? Apakah 50% horor, 50% romance, atau tetap banyakan horornya kayak 70% horor dan 30% genre romance gitu? Mohon jawabannya, Kopter. Terima kasih. Ya sebenarnya nggak ada aturan hukumnya ya berapa porsinya gitu. Cuman biasanya kalau udah yang horor roman, biasanya genre utamanya horor gitu. Biasanya sebenarnya tergantung kebutuhan kita aja sih. Kalau aku sih nggak terlalu
fokus sama, misalkan mau bikin horror romance, aku nggak terlalu fokus sama berapa ya kira-kira porsi horornya atau berapa ya kira-kira porsi romance-nya. Aku nggak berpegang pada pada vakum itu. Jadi aku cuma fokus gimana caranya. Oh itu contohnya itu ada novel judulnya eh, dia di eh dia yang dia di antara kita, kalau nggak salah. Dia di antara kita itu kan judulnya romance ya. Dia di antara kita itu isinya horor. Itu diterbitin sama Buana Sastra BIP dari Gramedia. Dia di antara kita itu judulnya romance, covernya juga agak-agak romance tapi isinya tuh horor. Itu horor. Jadi ya tentang tentang perselingkuhan gitu gitu kan. Jadi nggak mikirin berapa porsinya, yang penting unsur itu ada percintaannya, tapi juga dari cinta itu yang bikin jadi membutuhkan unsur horornya gitu. Yang penting sih eh, kita menulis dengan sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita sampaikan kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu fokus dengan berapa persentase Hmm. unsurnya kayak gitu. Oke, Kopter, terima kasih sudah terjawab. Jadi tetap aja berpegang pada Kebutuhan konflik cerita. utamanya itu ya, Iya. genre apa yang yang mau lebih ditonjolkan. Ya. Hmm. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa? Aku udah memborong pertanyaan. Izin bertanya lagi. Dokter mau bertanya, ketika menulis skrip film, apakah itu mengutip langsung dari novel tersebut? Apakah ada yang dihilangkan atau ada yang ditambahkan? Apa kesulitannya dalam membuat skrip antara di novel dengan membuat film? Itu saja. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi konteksnya adalah eh, bikin script film dari novel kan. Yang jangan ambil surgaku itu novel itu yang menang di Falcon Setan yang PH-nya itu Falcon. Nah, aku ditawari sama, ini aku ceritain ya prosesnya. Aku ditawari sama PH-PH-nya, Mas, semoga Mas sendiri yang nulis script filmnya. Aku bilang oke mau. Nah, itu novelku sendiri bahkan. Begitu karena itu media yang berbeda, eh, delivery-nya atau penyampaian ceritanya pasti beda. Bahkan di novelku sendiri, aku berpikir bahwa ini nggak bisa ngikutin sepenuhnya novelnya, nggak bisa. Karena di film itu benar-benar poin-poin penceritaannya itu benar-benar harus harus di titik yang Detail. tepat, di titik yang tepat karena terbentur dengan durasi. Di film itu ada durasi. Misalkan babak pertamanya rata-rata ya, babak pertamanya itu harus eh, 10 menit. Nah, di dalam 10 menit ini ada yang namanya poin inciting incident. Inciting incident ini adalah peristiwa yang mengubah kehidupan tokoh utamanya dari yang tadinya biasa-biasa aja jadi nggak biasa-biasa aja, dari yang di zona nyaman jadi nggak zona nyaman, dari yang aman jadi berbahaya. Itu namanya inciting incident, peristiwa yang mengubah tokoh utamanya. Itu harus di babak pertama, itu harus di eh, sebelum 10 menit pertama terus kita bikin itu. Bahkan ada salah satu saudara yang bilang menurut skrip film itu tiap 4 menit harus terjadi sesuatu. Skrip film itu lebih sulit sulit banget. Sebenarnya aku juga lagi revisi skrip film sih. Nah,
eh, pada saat proses mengalihkan novelku sendiri bahkan ke skrip yang aku tulis itu aku mikir yang ini tuh nggak bisa diambil, yang ini nggak bisa eh, secara tampilan nggak bisa bisa diganti dengan scene lain. Nah, itu baru pikiranku doang pertama waktu draft pertama. Begitu masuk draft kedua, itu udah disupervisiin sama saudara. Supervisi itu dicek sama saudara. Nah, saudara itu punya visi. Visinya kalau beda sama kita, berubah lagi naskahnya. Misal, di Jangan Ambil Surgaku, tiga tokohnya kan tiga anak lagi memperebutkan ibunya, siapa yang paling layak untuk ngasuh apa untuk ngurus ibunya kan dengan segala latar belakang ya adiknya masih lajang, kakaknya paling kaya yang pertama, yang kedua perempuan lagi hamil jadi butuh butuh sesuatu. Itu latar belakang mereka memperebutkan sosok ibu, sosok yang paling berat untuk ngurus ibunya. Nah, di dalam novel si adik yang masih lajang itu lebih keras, bahkan mau pukul pukul abangnya tuh, pengen ngerebut ibu. Nah, pada saat dibaca skrip bersama saudara, saudaranya bilang jangan ada pemukulan, jangan ada kekerasan baik verbal maupun verbal. Nah, ketika visinya saudara beda, itu pasti berubah. Salah satu yang mengubah novel, film nggak seperti novelnya, pertama, nggak semua semua di novel itu bisa masuk ke film karena film punya durasi. Yang kedua, visi saudara. Kita sebagai penulis skrip harus satu visinya saudara. Nah, biasanya kita ngikutin visi saudara karena film itu filmnya saudara gitu. Iya. Kita di bawah naungan saudara gitu. Walaupun kita secara kalau misalnya kita bisa ngasih masukan, ngasih diskusi, tetap bisa. Tapi visinya visi saudara. Akhirnya kita mau nggak mau saudara itu bisa mengubah cerita. Yang ketiga itu nggak semua film itu nggak semua didanai dengan budget yang tinggi. Ada proyek film yang dananya tinggi, dananya sedang, ada dana rendah. Nah itu ya sebenarnya besar juga, namanya bikin filmnya besar juga. Tapi secara produksi ada yang dana yang rendah ini bisa juga mengubah kita. Misal, misal nih, uh, dari pihak PH-nya bilang jangan terlalu banyak untuk mengurangi biaya produksi. Gimana caranya kita bikin cerita itu tetap bisa jalan, tapi mengurangi tokohnya. Itu mengubah cerita. Pasti kayak gitu. Jadi banyak hal. Jadi bahkan aku bilang ketika, makanya waktu belum nulis skrip film aku selalu bilang kan, teman-teman banyak yang bilang, kenapa sih lebih enakan novelnya daripada film? Ya memang nggak bisa. Nah, makanya ketika kita sudah masuk ke industri film, aku tuh nggak pernah ngomong-ngomong lagi, ini mah beda banget sih sama itu. Nggak bisa. Memang aku udah ngerasain. Bahkan nulis novelku sendiri aja aku bisa berubah gitu. Dan aku mengiyakan bahwa itu memang harus harus diubah dengan delivery film, bukan delivery novel gitu. Bukan penyampaian novel, tapi penyampaian visual karena medianya beda gitu. Kayak gitu sih. Itu yang yang mengubah tuh kayak gitu berdasarkan pengalamanku sih. Berarti banyak yang Apalagi dirubah ya, Chapter ya. Cuman kan tidak mengurangi dari cerita yang kita tuangkan tersebut ya, Chapter gitu ya. biasanya ya saudara tuh punya visi sih, punya visi sendiri dia. Jadi ketika dia baca misalkan novel ini tuh bagus, layak untuk difilmkan, punya potensi pasar di film, terus dia baca, tapi ini harus diubah gini ya kita mau nggak mau bikin saudara biasanya kayak gitu sih. Pengalamanku itu. Ya, terima kasih, Chapter. Dokter izin tanya dong, Hmm. dari semua karya maupun prestasi-prestasi chapter yang udah diraih, kira-kira yang paling berkesan yang mana ya? Biar jadi motivasi gitu chapter. Ah, yang paling berkesan sebenarnya semuanya semuanya berkesan ya. Karena prosesnya tuh beda-beda.
jatuh bangunnya beda-beda, pusingnya juga beda-beda. Jadi begitu karya itu jadi sesuatu, ya jadi satu karya. Nah, maksudnya ide akhirnya jadi karya yang bisa dibaca atau bisa ditonton itu udah istimewa. Tapi kalau pertanyaannya mana yang paling istimewa, menurutku ya itu jangan ambil sesuatu itu istimewa karena aku jadi banyak belajar bagaimana menghajar egoku sendiri gitu. Kayak aku tuh bikin skrip film dari novelku sendiri gitu. Itu benar-benar apa ya? Benar-benar seidealisnya itu benar-benar nggak bisa gitu. Karena ini nulis novel kita tuh cuman bentrok sama editor. Orang penerbitan yang kita sebagai penulis paling bentroknya sama editor kan. Editor doang satu orang. Misalnya editor ini jangan ini mas ini kok begini, ya kan ini revisi ya. Misal ya udah bentroknya sama editor doang satu orang. Tapi kalau di film itu banyak banget bentrok. Di skrip film itu banyak bentrok. Misal eh, skrip kita dibaca nih dari hasil novel yang Jangan Ambil Surgaku tuh misalkan produser baca, oh yang ini kelewat nih budgetnya, oh yang ini siapa ya kira-kira yang peranin, perannya kan beda-beda tuh duitnya juga beda-beda kayak gitu sih. Jadi pada yang istimewa dari Jangan Ambil Surgaku karena aku banyak belajar bahwa menurunkan ego aku sebagai penulis. Jadi awalnya aku setia banget bikin skrip film itu sesuai banget dengan novelnya, tapi ternyata memang nggak nggak bisa gitu. Jadi di situ banyak belajar, harus belajar kayak gitu sih. Berhubungan dengan banyak film itu kan kerja kerja banyak divisi ya, ada produser, ada land produser, ada penulis skripnya, ada sutradaranya. Jadi di bawah naungan saudara itu udah banyak, ada art yang menyiapkan set, ada yang menyiapkan baju-baju gitu. Jadi itu juga kan mereka baca skripnya. Jadi banyak masukan gitu. Jadi kalau ditanya novel mana yang paling berkesan ya itu Jangan Ambil Surgaku karena aku menulis skripnya dari novelku sendiri. Itu Mantap. Terima kasih, Dokter. sama. Kalau Peter, kalau mau beli novelnya di mana itu, Kopter? Kalau Jangan Ambil Surgaku itu kemarin belum jadi dicetak sama Pakon. Jadi Oh, masih di online di Quickbook. Tadinya mau dicetak sama Falcon tuh, Falcon Publishing. Cuman belum mm. jadi. Gitu nggak tahu kapan. Apa aku juga mau nyari, bisa aja aku nerbitin sendiri sih. Tapi belum belum ini. Oh gitu. Belum. Kalau Tadinya buku udah kalau buku cetaknya yang mana yang ada? dicetak, dicetak banyak juga. Mitomania ada, Mitomania ada. Luka Paling Dalam ada, Mengenang-kenang ada, Semua Itu Tentang di Kamu. toko buku atau di toko online, Dokter? Yang terbitan lama itu udah nggak ada toko. Sebenarnya semuanya ada di toko buku tuh. Yang kita semuanya ada di toko buku di Gramedia lah, Oh, Burung di Agung Gramedia. gitu-gitu. Di Gramedia ada ya? Ya, tapi karena itu udah terbitan lama, jadi Heeh. udah nggak ada gitu. Kan tiap semua buku kan ada masa ininya di toko Oh Oh buku iya, iya, kayak di iya Gramedia iya. terutama sama itu kan dia paling 3 bulan itu bertahannya, nggak banyak, iya sih. nggak. Iya, jadi kalau terbitan lama ya udah 2 tahun, setahun itu biasanya udah tergeser dengan buku-buku baru gitu. Jadi sekarang Hmm. kebanyakan karena aku belum terbit lagi, jadi bisa belinya secara online aja. Kayak gitu. Online beli onlinenya di mana? Di Di kalau mau biasanya di official penerbit. Kalau mau yang tanda tangan juga bisa sama aku. oh langsung ya? Bisa langsung, bisa lewat Mading Fiksi. Biasanya ada orang lewat Mading Fiksi sih. Atau langsung juga nggak apa-apa, ntar aku bilangin ke Mading Fiksinya. Oh gitu. Kalau mau Oke langsung, oke. iya. Nah, langsung ke WA aja. Nanti bisa aku sampaikan ke Mading Fiksi. Ntar Oke, kalau bikin ada gitu. yang minat nanti colek aku aja ya, nanti aku yang pesenin gitu ya. ya, Boleh Siap, tuh. ya. novelnya juga bisa dibaca online, bisa ya Kenapa? di platform, bisa dibaca online. Platform kalau yang udah di kontrak
biasanya dia tuh tetap bisa, cuman berbayar biasanya. Iya, Berbayar, Kalau iya, yang iya. iya, kalau yang di Cabaca itu kan nggak gratis tuh. Ya, kayak Ada yang pernah udah. iya. baca. Kalau Tapi yang penting ya tetap sisi, sisi gelap ada itu yang kan yang kemarin menang itu kan awalnya gratis itu. Yang sisi gelap yang di Wiku itu kan karena menang di Sekarang udah Lombok Utara. berbayar. Sekarang udah bukan berbayar, aku nggak tahu karena dikunci sama orang Wikunya. Karena itu udah dikontrak, Oh, gitu ya. dia itu udah jadi pemenang, udah tanda tangan kontrak buat film juga sebenarnya, tapi aku nggak tahu kapan. Hmm. Pak Peter Lutfiah katanya tadi ingin bertanya lagi ya. Iya 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 boleh boleh. ya Kapten mau tanya lagi. Kan di sini ada konflik utama dengan diri sendiri, terus juga ada Hmm, konflik utama dengan masyarakat. Nah, hmm, kalau misalkan di novelnya tuh gini, dia si tokoh utamanya ini misalnya eh apa sih ngejar kesetaraan gitu kan? Kan ngejar apa namanya? Aduh, Kapten. Ngejar kesetaraan level gitu kan. Ada jadi ada level terendah, maksudnya kayak orang miskin gitu kan, hmm, orang hmm, sederhana sama orang kaya gitu kan ya. Nah, si pemeran utamanya ini dia berawal dari orang yang nggak punya apa-apa gitu tuh. Karena hmm. dia ngerasa ketika kita nggak punya apa-apa tuh kita nggak dihargai, maka dia nih lagi mengejar supaya dia bisa naik level yang tinggi gitu tuh, level yang setara sama orang-orang yang kaya gitu ya kan. Nah, tapi ketika itu dia eh, kehilangan banyak hal gitu. Sampai akhirnya ketika dia udah apa namanya? Udah ada di level tertinggi, dia punya banyak penyesalan dalam dirinya gitu kan. Kayak kenapa ya dulu tuh terlalu berambisi kayak gini, seandainya nggak terlalu berambisi mungkin saya masih banyak waktu dengan orang-orang yang saya sayang gitu loh. Nah, kalau misalnya emang kayak begitu, itu masuknya ke konflik dengan diri sendiri atau konflik dengan masyarakat. Terima kasih, Itu Kapten. ya itu masalah besarnya adalah diri sendiri, karena dia kan awalnya nggak puas dengan kehidupan dia kan. Nah, dia pengen pengen ngerasain kehidupan yang lebih mewah gitu kan. Ya, ya ternyata di kemewahan itu nggak nggak bikin dia seneng juga gitu kan. Ternyata orang kaya itu punya masalah besar juga kan, istilahnya kayak gitu. Sebenarnya itu masalah. Sebenarnya gini, teman-teman itu sebenarnya kalau menurutku ya jangan terlalu fokus pada kita milih konflik sih. Maksudnya kayak tadi kan bingung tuh, ini konfliknya eh, konflik diri sendiri apa sama masyarakat. Karena aku selalu bilang kalau konflik dengan diri sendiri itu pasti memunculkan konflik dengan tokoh lain atau dengan orang yang lebih luas lagi, seperti yang tadi aku jelasin di awal. Pasti deh, karena kan itu tadi eh, tindakan si tokoh utama dengan segala karakterisasinya pasti ketika dia mau menyelesaikan masalah diri dia sendiri pasti bersinggungan dengan tokoh-tokoh lain. Itu sebenarnya cerita kamu itu nggak ada masalah lagi, maksudnya kamu nggak perlu lagi mempermasalahkan ini konflik tokoh utama dengan diri sendiri atau dengan cara, nggak perlu masalah itu lagi karena sebenarnya itu kamu udah punya premis, tinggal tinggal dibikin dieksekusi ceritanya gitu. Tapi kalau nanyanya ini yang diri sendiri atau masyarakat, ya secara secara besarnya itu sama diri sendiri, lalu bersinggungan dengan konflik ke banyak orang, apa-apa itu hal yang biasa. Oh, itu udah ada premis itu bagus itu. Jadi tentang orang dia nggak puas sama kehidupan diri dia sendiri, dia ingin kemewahan, ternyata dia nggak tahu bahwa
semua orang yang hidupnya mewah itu punya masalah yang mewah juga masalahnya. Orang kecil diuji dengan ujian kecil, orang besar diuji dengan ujian besar. Gitu kata Pak Ustadznya. Gimana? Iya, Bagaimana ya? Jawab. terima kasih Kopter. Iya. Wah, terima kasih banyak kepada Kopter Ari atas materinya yang luar biasa malam ini. Kita semua sampai bertanya, terutama aku ngeborong pertanyaan. Kita semua kenyang sama jawabannya dan wawasan baru. Benar-benar membuka pikiran kita tentang gimana membangun konflik yang menarik dalam cerita. Dan banyak bonusnya, apalagi aku jadi tahu tentang trik-trik gimana membangun konflik di genre horor juga. Semoga Peter-Peter semua merasa tercerahkan dan terinspirasi untuk mulai atau melanjutkan tulisan kita dengan lebih percaya diri. Nah, sebelum aku tutup acaranya, boleh juga ya teman-teman baca buku Kopter Ari ini bisa melalui Minsa. Nanti akan diarahkan kepada Kopter Ari. Dan jangan lupa nonton filmnya yang akan rilis nanti. Jangan ambil Surgaku yang akan segera difilmkan. Pasti OTW nonton sih, penasaran. Dan Ya. aku juga ingin mengingatkan kembali sharing kita malam ini bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan menulis kita. Alhamdulillah udah ada ilmunya, tinggal praktek. Jadi semoga kita nggak berhenti di sini, terus mengembangkan ide-ide dan jangan ragu untuk mencari ilmu lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua Peter yang sudah hadir malam ini. Khususnya kepada Kopter Ari atas ilmunya yang daging banget dan mahal nih. Semoga kita semua bisa terus menulis dengan hati yang bahagia sesuai dengan moto Happy Writer Club, yaitu menulis penulis bahagia dan menulis dengan bahagia. Kita mau foto dulu yuk. Ada yang bisa? Ayo, boleh biar aku yang motoin. Ayo. Pose-pose. Ayo yang masih off cam, tolong on cam dong. Tapi kalau aku nggak bisa ya langsung mental nanti. Langsung keluar jadinya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita akhiri acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Sampai kasih jumpa Dokter Ari. Terima kasih berikutnya. Kak Ari untuk waktunya. Terima kasih. Semoga sukses selalu Dokter Ari. Ya, terima kasih juga ya teman-teman semuanya. Sama Minsa. Bahagia. Kasih sequela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.